Karena ke-12 tim udah ready, kita pun harus bersiap-siap untuk menonton di rangkaian pertandingan malam hari ini. Meluncur kita menuju map yang pertama, Purgatory! Ya, pesawat sudah melintas dari arah golf course menuju ke daerah Skilots tentunya. Dari kita lihat sini sudah ada, early lagi nih MBR nih ya. Harusnya Bapak ya, Teh? Ya, oke. NOD bukan kepentingan mereka sih, harusnya dia nabrak yang lain gitu atau mereka bermain lebih aman. Dan kita lihat di sini akan ada early fight, tentunya kita mengarah dulu ke arah MBR yang sedang berjuang menuju babak grand final setelah mereka saat ini posisinya berada pada posisi ke-9. Apakah ini akan menjadi momentum comebacknya MBR dengan begitu kuatnya motivasi dari mereka yang pengen sekedar lolos aja dulu gitu ke babak grand final dari Dunia Games waktu Indonesia bermain season ke-19 ini, bener ya? Betul, season ke-19. Betul Pak, betul Pak. Masih ada 1400 berapa Iya season. betul, kebetulan emang di GWB katanya sampai 3000 episode nanti Pak, jadi 3000 season, jadi kita tunggu aja season, ya. kelanjutannya. Tapi untuk MBR ini harga mati sih bersama NOD ya. Ingat NOD juga berada di posisi terbawah, artinya siapapun yang tusun kali ini mereka akan menutup kesempatan mereka untuk bisa masuk ke babak grand final. Gak menutup karena masih ada 4 match, tapi PR-nya bener-bener berat untuk di 4 match terakhir. Dan sekarang MBR terkesan lebih berhati-hati, begitupun sama NOD juga nggak mau nongolin kepalanya sedikit pun. Nggak seperti hari pertama dan hari kedua, mereka bertemu di Motherwalk itu masih saling tembak, tapi sekarang masih sama-sama menahan. Ternyata tidak ada inisiasi tembakan juga yang coba dilakukan sama seorang Lord kali ini. Kakak yang sudah terlihat bersiap untuk dicari terlebih dahulu informasinya. Santai dulu. Ini crossover terburu-buru ini ya. Ini crossover protection ya. Betul. Jadi ya mereka coverannya saling silang. Jadi Lord ini di cover sama Winzy dari tower dan langsung lepaskan tembakan. Sudah terlihat harusnya bisa dipancing-pancing lagi untuk coba nongol. Winzy harusnya sudah mengaim ke arah Corazon. Tinggal menunggu momentum saja. Tapi Winzy pun sepertinya sudah memberikan informasi bahwa sisi kanan dari Lord sedang bergerak. Tembakan demi tembakan. Ada Ehan yang juga ini saling lock ya. Winzy cover Lord dan Corazonnya berhasil di knockdown. Ini menjadi momentum yang baik di mana kita lihat apakah orang kedua akan segera bisa di knockdown. Lord bermain dengan sangat baik dengan menggunakan satu car dan juga Kingfisher di sini benar-benar senjata yang sangat-sangat seadanya. Coba untuk dieksekusi. Ya. Skill aktifnya sudah dilepaskan. Apakah Homer akan mencoba? Kita lihat mana dia? Coba oper lagi Paji. Itu sudah merah tadi sedikit lagi tapi sudah paham. Dan ada satu Global Melter yang dilepaskan. Tidak akan berumur lama dan langsung saja masih belum bisa berhasil di knockdown. Masih akan ada dua, tapi mereka peran yang sangat baik dari belakang tentunya akan menjadi akhir dari 3 pemain NOD. Di manakah satunya berhasil kabur kan? Ya harusnya berhasil melarikan diri, tapi ini dia MBR akhirnya dengan keterangan mereka mampu menguasai at least early game mereka di Motherwalk. Pertempuran pertama mereka yang cukup akan membuat mereka cukup ketar-ketir kalau sampai mereka kalah. Dan 3 anggota dari NOD Navi yang bermain secara terpisah antar satu sama lain ternyata harus membuat mereka pun berpuas diri. Kali ini bukan hal yang bagus untuk NOD karena seperti tadi gua bilang bahwa kesempatan mereka benar-benar tipis dan itu akan membuat mereka sulit untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Namun Sueb kali ini akan melihat terlebih dahulu di sekitaran Brasilia, nampaknya ada yang coba lewat. Ternyata teman-teman Kagenreng seharusnya bakal coba untuk puntan slur. Numpang nyebrang, numpang lewat, tapi hampir saja. Dan benar, sudah dijatuhkan sama seorang sensei di sana. Reva tidak akan bisa bertahan. Surya coba untuk mencari celah, mencari informasi di manakah lawan berada. Namun dengan keberadaan Reva yang sudah ditumbangkan ini membuat teman-teman Kagendra pun tidak mampu untuk memfollow up seorang Reva yang sudah terlalu jauh. Satu orang udah melarikan diri dari seorang Father. Begitupun dengan 2 anggota lainnya bakal coba narik ke belakang aja, tidak mau melakukan eksekusi dalam keadaan mereka dengan seperti ini ya, dalam keadaan pincang kurang 1, mau nggak mau mereka harus bermain lebih objektif. Tapi di arah depan pertempuran
juga udah mulai pecah. Ada Tiger Wang Esports kali ini melawan tim bebas yang nampaknya ada serang Dimas. Membuka keluar, coba untuk ditarik ke belakang. 1 jam shotnya masih belum bisa Sarah, tapi Dimas masih coba berputar. Keluar yang cepat sekali dari seorang Crime kali ini. Pengalaman tidak akan bohong, namun Bakar coba untuk melakukan eksekusi terlebih dahulu terhadap beberapa para player yang terlihat. Udah kali ini bakal coba disambangi juga di atas tower. 1 tembakan dari seorang Bakar ternyata mampu menumbangkan 1 player di atas. Namun pertukaran akan segera terjadi, tapi tim bebas berhasil diratakan oleh Tiger Wang Esports kali ini, Papayat. Wah, di luar Nurul guys ya. Berbalik keadaan dan kita lihat satu persatu pemain dari Kagendra pun berhasil ditumbangkan ketika mereka mencoba melakukan aksi untuk narik, tapi ternyata gagal ya. Setup yang telat, 2 pemain lainnya gagal melakukan regrouping, dan kita lihat di sini ada JRC yang juga sudah masuk ke daerah bagian bukit dekat dengan ini ya, bukit patahan aura atau batu aura ini kalau istilah dari para survivor. Dan kita lihat dapat 1 poin eliminasi entah dari mana. Oh ya, tadi saya dapat informasi bahwa kenapa nggak ada campnya karena saat ini GRC lagi di stage. Oh ya, jadi di stage mereka lagi dapat giliran test device, itu lagi di stage, jadi tidak bisa menampilkan visual dari stage mereka saat ini. Ya, gitu. ya. Sebab kerahasiaannya juga masih memang di ini ya. Masih tidak boleh bocor terlebih dahulu. Maka dari itu JRC tetap respect mereka. Kita lihat akan bermain seperti apa untuk di map yang pertama. Namun Kagendra menyisakan 1 anggota saja. Jars posisi mereka belum tentu aman, belum tentu lolos ke babak grand final. Dan sekarang keadaan mereka harus kehilangan 3 anggota. Bahkan kalau kita lihat di area field kali ini ternyata pertempuran pecah juga. Force Strom melawan JRC. Udah ada penyebaran yang coba dilakukan di antara kedua tim, namun Ras berhasil melakukan pertukaran terhadap seorang Uwai sehingga 3 lawan 3 akan terjadi. Ektinder coba untuk mengintai ke sisi atas terlebih dahulu. Ikal bakal coba di tapping, namun dari seorang Ektinder ternyata harus terkena headshot, Pak ya. Iya, itu bisa saja dilakukan counter push, tapi kita lihat tampaknya ada upaya follow up yang cukup cepat dari seorang Ras yang bisa mengamankan Dir sejauh ini. Karena tadi dari Uwai dan kawan-kawan pun ada ini ya, ada Rosugo-nya tuh RGS. Ya, hampir saja bisa digunakan untuk mengeliminate seorang Dir. Itu adalah salah satu strategi yang memang lagi sering-sering dipakai saat ini. Ketika 2 orang berdekatan, mereka akan coba melakukan pancingan gitulah untuk seperti di AIM dan langsung di counter oleh salah satu coverannya dengan sangat cepat, dan ini sering berhasil. Dan andai kan tadi ada banyak peluru Rosugo, mungkin bisa langsung dieliminasi tadi seorang Dir. Dan kita lihat Bigetron sepertinya tidak kemana-mana, mereka tetap di daerah Brasilia sekitaran rumah 13 dan juga bagian bawah dari Brasil. Apakah zona memang mengarah ke sana? Dan kita lihat lock position sudah diperlihatkan oleh pemain-pemain dari First Rider Storm. Ya. Mereka sepertinya sedang menguasai keadaan dengan 4 versus 2, di mana kita lihat mereka tadinya di atas bukit sana tiba-tiba sudah berbalik. Ini menjadi salah satu strategi yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh pemain-pemain First Rider Storm tentunya. Dan sepertinya akan segera mendekat. Ras sudah kedeteksi, sudah ketahuan bahwa akan ada orang di bawah, terkena, gagal kayaknya. Ini A124-nya. Yes, seharusnya nggak bakal coba lanjutin lagi tadi dari oleh, tapi hati-hati. Bakal ada terus serangan menuju ke sisi atas. Ras kali ini harus buka keluar. Udah ada satu tapi Gila. dapat 1 dengan penggunaan dari guys di sana. Ras juga harus mulai terjatuh. Mungkin follow up akan dilakukan oleh 4 player dari First Rider Storm kali ini. Bahkan Ektindir bersembunyi di balik Gluol tidak akan mampu membuat dirinya bisa bertahan walaupun tembok setinggi apapun akan tetap dijebol juga pada akhirnya. Dari JRC harus kehilangan 2 anggota. 2 anggotanya lagi memang masih bisa reset berkat tadi adanya ini ya, edotensi yang dilakukan, tapi ternyata JRC tidak terlalu jauh di posisi sebelumnya, dimana kalau kita melihat di jalan tol atas sudah ada 1 player dari JRC yang menanti nih Pak Fayat, sedangkan Kimira Wowo ditugaskan untuk mengamankan posisinya terlebih dahulu. Ya, sejauh ini mengincar masuk ke dalam circle berikutnya menjadi objektif
untuk tim yang sudah tercerai-berai ya tim yang sudah kesulitan pertempuran di mid game menuju ke late game itu memang sangat menyulitkan, terkikis oleh zona, rotasi harus dirubah dan juga timing pergerakan melihat jumlah alive yang masih sangat banyak ini menandakan bahwa hampir di semua jalan masuk ke dalam circle berikutnya itu sudah ditempatin orang. Jadi tinggal benar-benar siapa yang punya perhitungan paling matang soal timing rotasi ataupun menebak komponen yang mana yang sudah ditempatin oleh musuh yang sudah masuk dalam circle. Lebih dulu dan kita lihat di sini ada keluarga Cemara nih. Yes, keluarga Cemara, Bro Leon harus kehilangan satu orang nampaknya teman-teman dari keluarga Cemara. Namun gue melihat keluarga Cemara masuk dengan jalur yang memang cukup ekstrim ya. Mereka langsung terabas seperti itu dan ya resikonya adalah mudah banget untuk tembak. Setiap tim yang keluar dari arah jembatan itu pasti bakal ke-highlight banget. Kenapa? Karena di sekitaran jembatan itu tidak ada obstacle sama sekali. Jadi udah kelihatan jelas kalau ada tim yang keluar dari sana. Makanya gue tadi sedikit heran kenapa Banana Forger bergerak secara lurus seperti itu di saat teman-temannya menggunakan mini launchpad untuk cabut gitu kan. Dan masih ada mini launchpad juga yang tertanam sehingga Bro Leon tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dari Banana Forger. Dan udah ada kunci juga yang coba dibuka dari Arsenal, seharusnya akan membuat mereka mendadak kaya kali ini dari segi resource. Tapi hal tersebut tidak menjamin mereka bisa sampai ke arah late game, mengingat 3 player saja yang tersisa. Objective player di arah late game itu penting banget. Bahkan dari seorang Bro Leon tidak akan diberikan jalan keluar dari Arsenal karena sekarang tembakan tidak henti hujan, peluru akan terus datang ke arah Bro Leon kali ini. Sedangkan Ilham juga Reza akan melakukan hal yang sama, bersembunyi dulu aja nih Papayat ya. Bayangin aja kalau Arsenal itu nanti dimodifikasi lagi ya, tidak sekedar gudang senjata tapi ada finding mesin. Waduh itu mahal banget sih Arsenal Pak. Wah itu sih rebutan banget sih kalau kayak gitu sih. Pasti ya, bakal perang di sekitaran Arsenal terus. Bener. Dan kita lihat entah di mana Lim berada, tapi dia berhasil terus melakukan reviving terhadap teman-temannya. Sementara teman-temannya itu diutus terus untuk turun dan bertempur. Dan kita lihat karena memang tidak ada source lagi ya tentu ini sangat sulit untuk pemain-pemain yang baru di reviving untuk bisa langsung bertempur. Dan kita Kimira Wowo yang baru saja terknockdown lah harus langsung bertempur lagi. Ada Dir belum punya apa-apa, hanya punya senjata handgun aja dan akan segera berakhir. Coba digocak-gocak tapi tidak akan berlalu lebih lama, hanya menyumbang jumlah poin kill tambahan. Ada hal-hal yang tidak diduga. MBR Epsilon juga harus tombang di posisi ke-9. JR siap Product pun menyusul kali ini di posisi ke-8. Memang tidak bisa kemana-mana lagi mengingat dari JR siap Product hanya menyisakan 1 anggota. Sedangkan dari MBR gue nggak tahu dan belum paham nih apa yang terjadi sama mereka Papayat. Padahal kalau kita lihat tadi tuh aman-aman aja gitu kan, slow-slow aja. Sedangkan mereka melakukan pertempuran di early cukup bagus dari arah Mabrobok. Namun sayang pada saat berotasi mereka harus gagal, berarti harus tumbang di posisi 9. Gue masih belum lihat juga berapa poin eliminasinya, tapi yang jelas poin mereka benar-benar kecil banget untuk di map pertama. Padahal keadaan mereka juga sedang butuh poin jika ingin masuk ke babak grand final. Sedangkan di 7 tim yang tersisa ada Marp yang berada di sisi tengah kali ini cukup berani mengambil keputusan bermain di sisi tengah walaupun memang posisi high ground, tapi tetap saja akan menjadi bulan-bulanan dari berbagai macam tim yang coba untuk masuk ke dalam zona. Sensei tidak bisa kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat hanya bisa bertahan kali ini. Masih ada pertempuran yang coba dilakukan. Bahkan Uai juga sadar zona sakit, tapi terus dilemparin granat dulu sama seorang Sensei. Ada global balasan. Kagendra juga harus puas di posisi yang ke-6. Teman-teman dari First Riders Rom kali ini langsung menguji pergerakan dari Bigatron Delta tanpa disadari posisi mereka pun terkunci. Papaya tidak bisa keluar karena di gedung alias di gunung kecil ada teman-teman dari Marp. Walaupun memang bisa dapetin 1, tapi David pada akhirnya pun harus tereliminasi. Tidak ada medkit membuat dari serang David pun kewalahan untuk menahan sakitnya. Seorang First Riders Rom harus meng-bye-bye di posisi ke-4. Dan kita lihat saat ini ada Morph yang sudah berhasil mendapatkan 6 poin kill. Melihat satu tim berada di bagian jembatan yang sedang bertempur satu sama lain. 3 tim yang tersisa. Kita lihat tinggal memilih saja. Masih ada Eko juga yang sudah berhasil mendapatkan 8 poin kill sejauh ini yang harus berhadapan
head to head dengan tim yang berada dalam Arsenal, yaitu Tiger Wong Esports, di mana kita lihat siapakah yang akan dipilih untuk digasak terlebih dahulu oleh tim Morph di sini. Betul, bakal dicari pastinya, bakal diinfokan terlebih dahulu di mana Morph 6 poin eliminasi, namun ternyata ada seorang Dimas yang berhasil menculik arah seorang Bill. Hujan peluru menuju area bawah bakal coba dilaksanakan. Bill kali ini coba untuk dilindungi, namun sia-sia karena pada akhirnya Bill jatuh di posisi yang sulit untuk diberikan glue wall. Harus bergerak ke kanan terlebih dahulu agar glue wall bisa menutupi seorang Bill, namun itu sedikit mustahil. Ada Skylar yang dibuka. Ya ampun, Eko juga bakal diratakan kali ini, menyisakan satu player saja. Tapi TWE 11 poin eliminasi, mereka masih belum selesai. Kali ini mereka akan coba menambah pundi-pundi poin eliminasi lagi. Lontar, bakal coba ditembakkan, namun ternyata ada Dudes yang coba mengganggu pergerakan dari seorang Faker. But it's okay, masih bisa bangkit sendiri kali ini karena Faker adalah orang yang mandiri. Tapi Dimas dapetin satu orang, Susana menyisakan seorang Mal dan juga Koja kali ini. Walaupun memang Mal dapetin satu, bahkan dua ke arah seorang Dimas juga, namun dirinya pun dalam keadaan low. Kali ini Susana bakal coba dibangkitkan. Apakah bakal ada momen comeback? Tapi tidak untuk seorang Faker di sana. Satu floater yang manis banget dapat karena orang sekaligus. Bahkan pada akhirnya Pop juga harus kandel. Tiger Wong Esports yang berhasil mendapatkan booyah. Amajing ya, bermain dengan sangat baik. Itu siapa itu yang tepuk-tepuk ini? Ya, itu Dimas. Sepertinya bukan Pak Bayat. Bukan. Itu bukan ya. Karena itu bukan AK lagi, AK-nya sudah tidak di Tiger Wong dan sepertinya mereka punya pelatih baru. Ya, harusnya ya. Karena tadi juga ini so far ya dari Tiger Wong bermain di babak play-ins, ini adalah move yang paling mengesankan Pak Fayat yang dilakukan sama Tiger Wong. Bagaimana mereka bisa konsisten